Selamat pagi sobat rekan-rekan dimanapun berada, mudah-mudahan sehat semua ya sobat, seger waras untuk kita semua ya sobat. Baik, langsung saja sobat, kita lanjut part 3 ya sobat ya, untuk nyala ya sobat ya, untuk yang MMA biasa ya sobat 120 ampere ini sobat. Untuk kutub penjepit kutub negatifnya sudah terpasang sobat, untuk yang kutub positifnya juga sudah terpasang. Ini tinggal untuk uji cobanya seperti itu. Kalau yang inverter besar ini 200 ampere ini sobat nggak kuat ya, karena kebetulan listriknya di sini 1300 sobat, bukan 2200. Ini kita hidupkan ya sobat, tombol powernya on off nya di belakang sobat. Ini indikatornya powernya nyala ya sobat. Kalau ini biasanya untuk peringatan warning overload gitu ya sobat, overheating gitu ya, temperaturnya udah lebih dari ambang batas, biasanya warningnya ini gitu. Ini ya sobat ya, maaf ya, untuk voltmeternya untuk penghitung wattnya baterainya sudah habis, jadi nggak digunakan sobat. Kan biasanya ada penghitung voltmeter, konsumsi daya listriknya berapa, wattnya jadi kelihatan sobat. Oke, kita coba matikan ya sobat ya. Berikutnya yang ini sobat, untuk yang mic ya sobat ya, untuk yang micnya ini kabel powernya ini kita coba dulu sobat. Oh ya sobat, untuk proses pencabutan kabel listriknya biasanya menunggu sampai mesinnya benar-benar berhenti ya sobat. Kadang-kadang masih ada jalan sedikit, kita tunggu aja sobat, sabar. Untuk bagian belakangnya sobat, itu seperti ini sobat ya. Nah, ini kok tombol power off nya, ini kipasnya, pendinginnya sobat, untuk rilis panasnya sobat. Nah, oke. Kemudian yang mic ini, ini sobat, belakangnya juga tombol power, kipas. Ini juga ada sekringnya di dalam ya sobat, untuk sekring pengamannya. Kemudian untuk bagian kawatnya, powernya di sini sobat. Nah, ini sobat di dalam. Ini menggunakan kawat yang AWS sobat, karena masuk ke sini. Kemudian untuk pemasangannya tinggal ini dibuka, ini di kawatnya dibantu dengan obeng atau apa sobat. Ini didorong, obengnya masuk ke kawatnya, masuk ke kawat yang depan, diolor, kemudian sudah melebihi ke ini, tinggal mesinnya dihidupin, di tombolnya diklik, nanti akan ini ya sobat, akan roda pendorong kawatnya akan hidup, akan sampai ke ujungnya sobat. Oke. Kemudian biasanya sebelum kawatnya sampai atas ini sobat, biasanya kami buka untuk bagian depannya sobat ya. Depannya kami buka, terus yang ini juga dibuka juga sobat. Jadi ini untuk ujungnya, kan ujungnya beliau kecil gitu ya sobat ya, lubangnya, jadi agar harapannya lebih leluasa kawatnya keluar sobat, kawatnya agar lebih leluasa keluar, ini dicopot sementara ya sobat. Ketika kawatnya sudah keluar, baru ini dipasang lagi, biasanya mempermudah sobat. Tapi ya monggo sobat, disesuaikan dengan kebutuhan sobat, rekan-rekan gitu ya. Biasanya kami gitu sobat, ini ngawekani kawatnya nyangkut gitu sobat, amit-amit ya nggak minta, ini biasanya kami buka, ini sudah muncul, baru kami tutup lagi, lebih nyaman sobat, biasanya gitu. Terus kemudian baru ditutup covernya. Oke, ini tombolnya sobat ya.
tombolnya. Terus ini pematiknya untuk listriknya, untuk mematiknya. Ini sobat pematik ini kemungkinan pematik untuk kawatnya keluarnya sobat ya, untuk motornya. Oke, kemudian kita coba ini jangan sampai senggol sobat. Ini udah aman. Oke, kita hidupkan. Nah ini sobat, tampilan layarnya cukup besar ya sobat ya. Terus kemudian tinggal di ini sobat, menunya ini langsung gasless dengan kawat 1 mm ya, 1 mili ya sobat ya. Kemudian kalau ini nah ini menggunakan tik, tapi stangnya juga disesuaikan ya sobat ya, untuk mesin lastiknya. Ini stangnya, terus ampernya tinggal disesuaikan. Terus kemudian untuk MMA nya sobat, MMA nya dengan elektroda kawat stick elektroda biasa ya sobat ya, ini MMA nya. Kemudian untuk gasless dengan stang mic nya, tapi dengan ukuran kawatnya 0,8 sobat, 0,8 mm. Itu sobat menunya. Biasanya kami menggunakan yang 1 mm ya sobat, 1 mili, ampernya di kisaran 52, 51 sobat, biasanya gitu sobat. 52. Mantap sobat, tampilannya besar. Terus kemudian ini tinggal dipencet, ini akan muncul ya sobat. Itu sobat. Kalau panjang tinggal dipakai tang nih sobatnya, nanti di kisaran 1 cm ya sobat, kisaran 1 cm dari ujung lah, biasanya sekitar itu sobat, 1 cm dari ujung kita potong dengan tang sobat. Itu kemudian ini sobat, ketika beliau terganjal kadang-kadang ada sisa-sisa dari pembakaran meleleh kawat, ada menghalangi di ujungnya ini sobat. Jadi kawatnya tidak keluar, tapi mesinnya ini sobat, mesinnya cukup seperti menggerang gitu, yaitu jangan dipaksa ya sobat. Untuk tombolnya dipencet, kita lihat dulu ada trouble di sebelah mana sobat, jangan dipaksa. Ketika posisi kawatnya tidak keluar, kita lihat apakah terganjal di depan sini, ada sisa pembakaran dari lasnya, atau kawatnya di dalam tuh habis sobat. Ya biasanya kalau habis, posisinya kan masuk di depan sini sobat. Nah itu ketika tidak muncul, kita lihat di jendela sampingnya, dilihat ada kawatnya sudah habis. Ya ini sobat, tinggal dipotong ujungnya dari situ, atau mau ditarik sobat, ini dibuka seperti tadi ya sobat, dibuka. Kemudian ini biasanya kami gitu ya sobat ya. Nah ininya juga dibuka, kemudian ditarik kawatnya. Tapi dipastikan juga kawat di dalam situ sobat, kawat yang terakhir itu ujungnya jangan bengkok ya sobat ya, ujungnya lurus. Kalau ada bengkoknya dikit ya tinggal dipotong gitu ya sobat ya. Nah, ini kita matikan dulu sobat. Biasanya seperti itu sobat. Jadi ketika kawatnya tidak keluar, mesinnya menggerang gitu ya, itu kan berarti kerjanya dia kayak ada terhambat gitu ya. Untuk kelancaran wearnya, kawatnya dilihat dulu ya sobat ya, jangan dipaksa ya, amit-amit takutnya rotornya mesin untuk pendorong kawatnya, takutnya kalau dipaksa sedangkan kawatnya buntu nggak bisa lewat, takutnya
konslet sobat, untuk bagian rotornya motornya amit-amit ya sobat, nggak minta itu sobat. Jadi paling itu sobat yang diperhatikan. Terus kelebihannya karena ini ya sobat, stangnya itu dapat dilepas ya sobat ya, dapat knockdown ya. Kan ada yang model stang mic-nya itu paten gitu ya sobat, terpatri dengan timah solder ataupun dengan konektor pin skun kuningan di dalam mesinnya itu sobat ya. Tetap dapat dicopot, untuk diganti juga tetap dapat ya sobat, cuman effortnya lebih gitu ya, harus bongkar mesinnya terus kemudian lihat posisi kabelnya mana yang dicopot. Nah ini, tapi kalau yang model knockdown seperti ini mudah ya sobat, tinggal dicopot gampang ya. Semuanya ada kendala dari stangnya atau mau di upgrade lebih panjang, tinggal dicopot pasang lagi knockdown itu sobat. Nah itu sobat, jadi ujungnya yang paling di dalam ini ya. Ketika kawatnya habis, nah ini posisinya kan wear yang terakhir biasanya agak ini sobat, agak ada lekukannya dikit untuk beliau mengunci agar tidak lepas semua gitu ya. Itu kalau semuanya dapat ya dipotong sobat, kalaupun nggak dapat dipotong ya ditariknya pelan-pelan ya sobat, agar harapannya kawat, saluran kawatnya tidak ini ya sobat, tidak rusak gitu ya. Itu biasanya gitu sobat. Jadi kami perhatikan di kawatnya itu jalurnya ya sobat ya, itu jalurnya agar lebih aman, jangan dipaksa ditariknya, pelan-pelan saja kalau ujungnya enggak sempat terpotong di belakang ya sobat ya. Biasanya ini aja sobat, rajin-rajin sering untuk melihat kondisi kawatnya sudah tinggal berapa. Terus kemudian untuk kawat yang tersisa di dalam stang mic-nya ini, itu dapat digunakan untuk ini sobat ya, untuk membantu ini sobat. Jadi seumpamanya besi 2 tengahnya agak ronggang di sobat, ini tinggal diselipkan di tengahnya ini 2 besi. Ketika proses pengelasan tinggal ditambahkan untuk umpan besinya di tengah ini, sticknya, kawatnya. Nah, jadi celahnya agak tertutup dengan kawat lebihan dari kawat terakhirnya ya sobat. Itu tetap bermanfaat, tetap berguna. Nah, ini kami simpan juga sobat, ini lebihnya. Jadi ketika ada besi yang proses penyambungannya agak longgar, tinggal disisipkan ini di tengah-tengahnya, kemudian kita las seperti biasa sobat. Itu akan lebih membantu sobat, lebih tidak mudah bolong ya sobat ya. Jadi agar lebih membantu sobat. Begitu sobat, rekan-rekan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih.